Hai semua, perkenalkan nama saya Junita Putriani Sirait dengan NPM 2020 2150 0575 dari Universitas Indraprasta PGRI Angkatan 2020, disebut dengan Unindra, akan menjelaskan tentang perdebatan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa antar bahasa atau bahasa ASEAN. Baik, menurut saya pribadi, saya lebih memilih bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia bagi saya sendiri sudah mendunia. Satu alasan juga bagi saya memilih bahasa Indonesia karena kita dalam bahasa Melayu perlu kajian mendalam untuk mengingat dan mempelajari bahasa Melayu yang belum sebanding dengan bahasa Indonesia yang sudah memiliki keunggulan historis, yuridis, dan linguistik. Walaupun kita ketahui asal-usul bahasa Indonesia dalam sejarahnya berasal dari bahasa Melayu, akan tetapi perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat dan jauh meninggalkan kedudukan dan peranan bahasa Melayu di Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan oleh rakyat Indonesia dan para pejabat dari dahulu hingga sekarang. Secara perkembangan bahasa Melayu sangat lambat dan terbatas penggunaannya di Malaysia. Berbeda dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa dinamis, terbuka, dan luas penggunaannya. Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dalam sidang pun akan digunakan di persidangan dan akan ada kewajiban bagi penyelenggara sidang untuk menyediakan penerjemah. Tak tertinggal juga, bahasa Indonesia sangat sudah diakui secara internasional dan ingin tanah air berada di posisi nomor 1. Sebelum memperdebatkan bahasa mana yang layak dijadikan sebagai bahasa resmi kedua di ASEAN, ada beberapa hal yang perlu diluruskan terlebih dahulu mengenai status bahasa resmi di ASEAN dan isu kebahasaan yang lebih mendesak. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan yang hendak dijadikan bahasa perantaraan di ASEAN. Bahasa Indonesia digunakan lebih dari 200 juta orang. Ada juga dialek-dialek di kawasan Asia Tenggara yang berhubungan erat dengan bahasa Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand Selatan. Bahasa Indonesia juga dipelajari di banyak universitas terbuka di seluruh dunia. Namun, di luar perdebatan mengenai bahasa mana yang layak menjadi bahasa resmi ASEAN, sebenarnya ada isu kebahasaan lain yang lebih mendesak. Di ASEAN tidak hanya ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Melayu. Terdapat lebih dari 1000 bahasa lain dan lebih dari 700 diantaranya ada di Indonesia. Penetapan bahasa resmi bisa berdampak pada promosi suatu bahasa, namun mengorbankan bahasa lain di ASEAN. Sebagai contoh, selama ini negara-negara ASEAN mempromosikan bahasa Inggris karena digunakan sebagai bahasa kerja di ASEAN. Akibatnya, sekolah-sekolah menetapkan pendidikan bilingual dalam bahasa Inggris dan bahasa nasional, dan juga bahasa sering mengorbankan bahasa lokal, yaitu bahasa budaya masing-masing. Ketika petinggi-petinggi negara ASEAN tidak secara sistematis mempromosikan penggunaan bahasa asli, pengguna bahasa lokal dapat kehilangan media untuk mengekspresikan identitas, pengetahuan, dan budaya mereka. Perdebatan mengenai bahasa mana yang layak dijadikan bahasa resmi kedua ASEAN sebaiknya tidak membuat kita lupa bahwa ASEAN, bahkan negara kita sendiri Indonesia, memiliki keanekaragaman bahasa dan kebudayaan yang kaya keanekaragaman. Inilah yang membentuk dan menjadikan ASEAN seperti sekarang ini.
mengabaikan keanekaragaman bahasa hanya demi kepraktisan dan ego petinggi-petinggi sesuatu negara hanya akan melemahkan identitas kita saja. Memperkuat identitas keanekaragaman ini di sisi lain akan membantu kita menonjol di dunia global, ketimbang hanya menjadi pengikut dan konsumen produk globalisasi dan kebudayaan asing. Baik, itu menurut saya, yaitu saya lebih mendalam dalam bahasa Indonesia, dan jika pun bahasa Melayu saya ikut serta juga, bisa dipelajari sedikit demi sedikit, dan juga itu nanti bakal ada persaingan antara menteri-menteri, presiden, dan sebagainya, para petinggi-petinggi. Baik, itu yang saya ketahui. Akhir kata, jika ada kesalahan atau pengurangan atau penggunaan kata kalimat yang kurang, saya minta maaf. Dan terima kasih.